tidak usah tergesa-gesa, tetap berjalan aja. Dan semoga. Selamat siang, kembali lagi dengan saya di Siska Aprisia di Kajalan Channel. Kali ini kunjungan saya bertemu dengan seseorang. Seseorang ini tidak mau disebutkan namanya, bertahan dengan anonim. Pastinya teman-teman anak-anak muda seni-senian tahu banget sama Instagramnya Dominan. Enggak juga. Iya, Bo. Enggak juga. Halo, Mas. Masa perkenalanku langsung enggak juga? Enggak, soalnya aku takut. Ini orang siapa so terkenal banget, takutnya gitu. Gak apa-apa kan, buat kita percaya diri gitu loh. Masa udah anonim nggak percaya diri? Tetep enggak sih. Tetap enggak ya. Apa kabar, Mas? Kayaknya biasa aja. Aku bingung di pandemi ini kalau ditanya kabar baik apa enggak, nggak tahu nih. Kalau kamu kabarmu baik nggak? Susah juga ya. Baik itu ketika dompetnya tebel, bukan karena bon. Betul. Tapi keadaan sekarang begini juga ya. Kalau kita kayaknya kalau kita di rumah sakit terus tapi rekeningnya tebel gitu ya, atau dompetnya tebel, kayak kamu udah membaik, kok membaik? Membaik. Karena gitu ada ya. duitnya gitu Iya, ya. bener-bener. Tapi kalau kita hidup biasa aja kayak gini tapi nggak ada duitnya tuh kayaknya nggak lagi nggak. Kalau pertanyaannya apakah kamu bahagia? Bisa. Tapi kalau baik, Wah, bahaya nih, obrolannya belum apa-apa udah berat gitu. Aduh, kenapa sih bertahan jadi anonim nih sebelum kita penjelasan yang lainnya? Kenapa ya? Mungkin karena udah terlalu banyak orang yang pengen di depan ya, yang pengen eksis gitu. Ya aku juga pengen eksis, tapi ya yang eksis karya-karyaku aja, apa bentuk-bentuk tulisan-tulisanku aja, nggak perlu orang. Jadi nggak perlu orangnya. Ya, itu yang pertama. Tapi pembelaannya sebenarnya yang paling tepat saya malu gitu. Malu atau malu-maluin? Bisa jadi. Tapi saya jujur nggak pede. Lebih ke nggak pede ya? Nggak pede, kayak ngerasa bahwa ada satu apa ya, Mbak? Ada satu beban gitu, kayak aku dari kampung. Di mana kampung bukan ya kampung gitu, terus tapi kotanya itu adalah tempat memproduksi orang-orang ganteng gitu. Di mana ya? Iya, ada lah kan, kayak maksudnya ada kayak gitu. Misalkan coba deh cari tahu ya. Misalkan di Padang gitu. Itu memproduksi orang-orang ganteng. Ternyata aku jelek sendiri gitu. Aku ngerasa jelek gitu. Aku sempat dimarahin sama orang tua, kamu nggak jelek kok. Ya maksudnya kamu nggak cacat, nggak apa, ya biasa aja gitu. Ya udah sih, syukur. Cuman ketidakpedean itu tuh masih membekas sampai sekarang. Pada akhirnya daripada sibuk mikirin penampilan, aku ya udah deh, orang nggak perlu tahu aku, yang penting tahu karya-karyaku aja gitu. Jadi aku lebih nggak punya beban juga ketika membuat sesuatu gitu. Nah, kan dari nggak pede, terus kuliahnya kan seni. Nah, itu kan perlu pedean juga itu. Gimana tuh? Kenapa pilih seni? Apa pelarian? Kan suka banget tuh anak-anak yang masuk seni itu. Selain dari bakat atau emang pengennya, pasti mereka pada pilih, wah seni gampang deh gitu, nggak akan ketemu ilmu-ilmu yang baku katanya. Kalau aku bilang bahwa aku di seni itu sebenarnya tersesat sih. Dalam artian tersesat tuh ya nggak tahu dunia seni itu dulu apa. Aku tahu seni ya paling band-bandan. Kalau ngeband ada, maksudnya kan band-bandan itu kan dari pergaulan ya, masa-masa sekolah segala macam tuh ya udah main-mainnya di situ. Cuman dulu masuk ke seni nggak sengaja. Aku bilang sama orang tua aku nggak mau masuk ke SMA, aku mau sekolah yang nggak ada matematikanya, itu aja. Terus? Ya pilihannya dua, waktu itu ada ilmu komputer sama seni. Nah, tapi dulu ilmu komputer itu sekolahnya zamanku itu masih 4 tahun. Kata aku, wah, SMA 4 tahun kan kelamaan ya, menurutku. Waduh, kayaknya telat setahun tuh rugi, kataku. Ya udah seni aja gitu ya. Di seni pun kacau aku di seni. Maksudnya awal-awal belajar tuh kacau, nggak gini. Dulu aku masuk ke sebutlah SMKI gitu. Dia sekolah menengah kejuruan, tapi yang khusus di seni. Nah, otomatis zamanku dulu yang masuk ke situ tuh rata-rata adalah anaknya seniman.
yang sudah jelas Ya gitu. sudah jelas dari punya kecil bakat, walaupun dipelajari. walaupun dia nggak punya bakat, tapi dari kecil dia sudah terbiasa, sudah mendengarkan orang tuanya dan segala macamnya, ngelihat orang tuanya berproses segala punya pengalaman lah ya. Punya pengalaman. Nah, aku tuh enggak. Terus Iya udah seminggu sebelum berangkat latihan, mencoba-coba, nyampe sana juga mungkin saya diterima karena memang kekurangan murid aja di sana gitu kayak pada akhirnya menu-menuhin aja nih gitu. kayak kan sekolah harus punya kuota gitu Iya, biar akreditasnya apa segala macam. Ya mungkin saya menjadi salah satunya di situ gitu. Gitu aja udah merasa insecure ya. Mungkin ya dari situ hidup saya penuh insecure gitu. Sama, semua orang kan sebenarnya punya perasaan yang insecure ya. Tapi kadang cara pelampiasannya ada yang malah dia nutupin insecure-nya malah dengan pede banget. Ya. Ada yang nutupinnya dengan cara apa gitu. Ya. Tapi ternyata ketika masuk seni, nah ketemu matematika nggak di sana? Zamanku nggak ada. Malah nggak ada. Tapi aku nyesel. Ternyata ilmu matematika itu penting. Iya nggak sih? Penting nggak sih? Apalagi tentang cuan-cuan ya. Tentang cuan-cuan, bagian persen-persen segala macam itu tuh kalau anjir nih mau jualan ngasih diskon berapa persen ya? Benar. Itu kan harus dihitung segala macam, perbandingan segala macam. Nah pengalaman itu yang aku lewati, cuman ya akhirnya belajar lagi. Ya malah kuliah aku malah sambil-sambil belajar matematika deh. Terutama pas bisnis sih. Karena duit ya, maksudnya kalau salah perhitungan dikit juga berbahaya. Nah bicara bisnis apa yang dilakuin pertama kali? Saya bisnis ganja. Bahaya nih di edit gitu ya. Kalau ngomongin bisnis secara tidak sadar sebenarnya udah aku kecil udah bisnis, Mbak. Umur mungkin kelas 2 SD, 3 SD udah mulai jualan layangan segala macem, jualan kelereng gitu. Aku juga baru sadar nih beberapa waktu lalu, oh ternyata kalau ngomongin bisnis ya udah lumayan lama gitu. Udah dari dulu ternyata ya. Ya, cuman sampai SMA jualan pulsa segala macem ya. Walaupun dulu tetap hancur ya dipesan sama teman-teman terus nggak dibayar, biasalah. Ngutang ya nanti ya bro, ini ya bro. Gitu ya, kan? Tapi kenapa waktu kecil udah mau jualan? Didikan orang tua sih. Didikan orang tua. Dari kecil udah diajarin nih caranya. Kamu tak kasih duit 1.000, layangan harganya 100. Jauh, tempatnya agak jauh, terus sama orang tua diantar nih, beli 10, terus aku jual 200 ke teman-teman, jadi dapat keuntungan. Ya diajarinya kayak gitu sih sama orang tua. Tapi emang berarti orang tuanya Mas juga dulunya bisnis juga ya? Maksudnya ya jualan atau apa, atau emang mau ngajarin Mas aja? Dia bisnis juga, bapak ibuku sampai sekarang makan. Tapi ini bisnisnya tuh tidak bisnismen, tapi bisnis syariah gitu loh. Syariah. Jadi ibuku sekarang bisnis, dia jualan kayak beras gitu, terus diutangin sama tetangga. Diutangin sebulan, dia untungnya cuma dapat 20.000 dari satu karung. Maksudnya itu kan tidak bisnis yang tidak logis. Tapi lebih ke sebenarnya membantu gitu. Atau mungkin meringankan. Ya, tapi aku juga kebawa kayak gitu pada akhirnya di bisnisku gitu. Jadi sebenarnya lebih banyak tomboknya daripada untung. Nah, ketika tahu dari kecil ternyata udah jualan layang-layang ini, terus ketika mau bisnis mau udah dewasanya pas saat kuliah atau saat tamat kuliah? Tamat kuliah aku ketemu, kalau benar-benar serius belajar ya dari segi teknik bisnis dan segala macam itu dulu di bisnis vape tahun 2015-2006. Pertama banget. Oke. Di situ banyak belajar banget. Banyak pengalaman, banyak temen juga. Bahkan bisa bisnis dari harga, aku dulu modal cuma 1,5 juta. Terus banyak kepercayaan itu bisa nyampe ratusan duit yang muter saat itu. Ratusan juta. Wow. Ratusan juta. Terus kenapa nggak dilanjutin sampai sekarang? Dulu terkendalanya di ini namanya apa namanya? Jadi tiba-tiba itu tuh kan bisnis baru, dunia baru. Iya. Terus dia tiba-tiba ada regulasi dari pemerintah. Nah dan aku tidak siap karena regulasi itu temanku aja ngabisin sekitar 3 tahun untuk ngurus regulasi itu. Persiapannya, modalnya segala macem.
Nah tapi aku misalkan aku siap di regulasi itu, tapi secara apa ya namanya, secara penjualan kan itu bisnis yang ini loh Mbak, dia bukan sesuatu yang pasarannya stabil, dia turun gitu loh. Oh, oke. Karena dia lifestyle. Iya benar. Jadi turun. Jadi saat waktu itu lagi up, terus tapi ada regulasi, ininya penjualannya turun, akhirnya wah kayaknya nggak bisa survive lagi deh gitu. Karyawanku dulu sampai 25 orang. 25 orang. 2 sampai 5 orang atau 25 orang? 25 orang. Wow. Terus berhenti di tahun berapa waktu itu? 2018. 2018. Terus 2018 ngapain? Nggak ada, nganggur sampai sekarang. Terus kenapa tiba-tiba kepilih pikiran mau bikin Instagramnya si Dominan? Enggak, pada akhirnya tuh aku mikir gitu, mungkin kalau aku di bisnis itu aku nggak punya satu kedekatan, walaupun aku suka ngerokok ya misalkan, tapi yang dari kecil, maksudnya dari bidangku sebelumnya yang paling aku sangat cinta itu seni gitu. Oke. Jadi, karena itu dari dulu ya. Dari dulu gitu, terus kayak aku ngerasa bahwa aku harus kayak ada satu tarikan bahwa ya ngapain harus ke tempat lain gitu, kalau seni itu kalau dari dulu kamu udah belajar seni gitu. Ya udah akhirnya mencoba. Juga waktu itu ada satu kegelisahan di mana dulu aku cuman bisa bikin karya gitu, walaupun jelek ya. Tuh kan belum apa-apa dah, jelek ya. Tapi sekarang masih jelek gitu bikin karya, tapi gimana caranya ngejual, nge-manage dan segala macam tuh itu tidak pernah aku belajar tentang permasalahan itu. Makanya ada basic ilmu di bisnis sebelumnya, kenapa aku nggak coba juga di seni. Siapa tahu itu berguna buat aku. Kalau lebih bagusnya juga berguna juga buat teman-teman yang lain gitu. Pada akhirnya ya udah mencoba bisnis, peruntungan bisnis di seni, dan ternyata ya susah juga. Awalnya ngapain tuh bisnis di seni ini? Awalnya tuh sebenarnya cuma jualan kaos gitu. Jualan kaos, maksudnya cuma jualan merchandise segala macam ya. Lumayan deh, itu pun dari teman ke teman gitu, dengan cara jual paksa ya. Itu kan cara jualan yang paling gampang tuh. Beli nih gitu. Betul. Kan kita kenalan. Betul. Teman gitu ya. Tapi awalnya itu udah punya brand si Dominan ini atau gimana? Udah ada pikiran bikin brand si Dominan ini, udah kepikirin. Nah kan dulu sebelum masuk ke Dominan ini kan masnya ikut workshop seminar tentang bisnis begitu. Ya. Nah kepikiran untuk bikin si Dominan pertama banget ini udah ke media sosial atau yang tadi si merchandise itu dulu malah keluarnya brandnya dulu? Dulu aku setelah di vape itu kan lumayan agak lama ya, sekitar 2 tahun 3 tahunan, terus habis itu dan itu aktif workshop segala macem. Kamu tahu nggak sih kayak ada workshop di hotel kayak gitu, yang entrepreneur gitu ya. Nah, aku ikut ya. Tapi yang penting dari situ tuh sebenarnya bukan pembicaraannya, ketemu banyak orangnya ternyata. Relasi malah ya. Nah itu tuh yang pada akhirnya sini dong, sini gue tanam modal ya di tempat lu kalau lu memang butuh duit. Kayak gitu tuh yang pentingnya sebenarnya. Ketemu sama, kita butuh akhirnya tuh ketemu misalkan kayak penjual kain. Itu bisa di relasi tuh. Oke. Nah itu tuh sebenarnya yang penting di pertemuan itu tuh, bukan ilmunya yang didapat dari narasumbernya sebenarnya. Itu pasti. Tapi relasi yang orang-orang datang itu malah kita kayak ini ya, take and give juga ya. Betul. Oke. Nah dari situ aku ngelihat satu peluang di online, karena waktu itu teman-teman seni jarang tuh yang di online gitu. Dalam artian mungkin kalau udah akun-akun, lembaga-lembaga sudah banyak, branding personal, tapi yang jualan kayak gitu nggak ada tuh, yang di seni gitu. Banyaknya di ranah-ranah apa ya dulu, puisi-puisian mungkin kayak gitu. Ya, mungkin ada juga yang quote-quote tapi lebih yang ngutip dari buku atau apa gitu ya. Atau awalnya ngutip dari buku juga. Oke. Atau dari orang-orang terdahulu lah. Cuman kan atau maestro seni ya. Cuman aku berpikir bahwa apa ya kebanggaanku ketika hanya maksudnya tuh mengangkat itu saja gitu. Ini aku juga mau ngomong bahwa di satu sisi aku mungkin insecure, tapi di satu sisi sombong gitu. Dalam artian sombong tuh kayak apa ya kebanggaannya ketika ini pakai konten-konten orang. Aku juga bisa sih kayaknya kayak gini. Walaupun aku bukan siapa-siapa, tapi setidaknya kayaknya bisa aja dulu. Orang mau ngerespon gimana terserah mereka lah. Yang penting aku bisa aja dulu ya. Pada akhirnya
ya udah di dunia online jualan dulu. Nah cuman dari jualan itu aku berpikir kayaknya aku harus memberikan sesuatu deh. Oke. Karena, apa itu? Iya, pada akhirnya ngomongin quote itu tadi, bentuknya banyak quote. Mungkin sekarang konten YouTube, terus segala macam, misalkan motivasi, ngelayanin teman-teman ngobrol. Ya aku nggak cuma hanya sekedar, kalau penjual yang lain kan, aku punya sesuatu nih, beli, ya udah selesai gitu. Jadi hubungannya dengan si followers atau yang mengikuti si dia nih nggak ada gitu ya? Iya, nah kalau aku nggak, aku pengen ya kamu beli punya aku, otomatis aku walaupun aku nggak dihidupin secara langsung sama kamu, kamu tetap membeli karyaku karena aku tidak punya pemaksaan. Misalkan kalau misalkan aku hidup dari kamu kan, ini aku punya sesuatu beli dong. Itu kan memang kamu hidupin aku, tapi kalau misalkan ini ada aku bikin sesuatu, ya udah dipilih aja silahkan gitu. Itu kan berarti ya kamu memang suka dengan karyaku gitu, karena tidak ada tendensi pemaksaan. Tapi aku selalu berpikir bahwa ketika aku diberikan sesuatu sama orang, gimana caranya aku bisa ngasih 2 kali lipat. Oke. Dan walaupun dia nggak butuh, walaupun dia nggak butuh, kayak misalkan konten-kontenku harus, maksudnya kayak aku pernah bilang bahwa apa sih bikin konten YouTube gitu, orang tetap beli juga kok jualanku gitu. Kalau mereka suka dan relate. Tapi benar ketika Mas Anonim, aku hampir aja, Mas Anonim bilang bahwa aku harus punya sesuatu nih dengan si yang minimal yang mengapresiasi apa yang kita bikin di media sosial. Akhirnya quote-quote yang dibikin itu kan banyak yang pengungkapan dari perasaan-perasaan seniman yang tidak terkeluarkan. Jadi merasa wah ini gue banget ini, ada yang wah ini aku banget ini, wah Mindom nyindir banget ini, wah Mindom. Jadi mereka relate gitu, mereka ngerasa ini benar-benar mereka banget gitu. Berarti karena hal itu ya. Bisa jadi. Ya sebenarnya juga pada awalnya aku nggak mengira. Bentar kita iklan dulu ya, ini iklan dulu kita ya. Dari RCTI. Kita tidak bisa mengganggu mereka. Keringat cuy. Ya panas banget ya di sini. Enggak, tapi aku juga awal-awal menulis itu, aku tuh bukan penulis, aku tidak belajar menulis, aku tidak ngerti sastra, bahkan baca buku aja jarang. Cuman aku punya banyak keresahan gitu. Oke. Ternyata salah satu udah nyari-nyari banyak formula, ternyata yang paling gampang itu menulis gitu. Sebenarnya kalau baca tulisanku juga nggak berat-berat amat, tapi kalau mau dibaca berat juga bisa gitu. Nggak berat, tapi punya keahlian khusus juga untuk nulis begitu. Nah aku nggak ngerti. Padahal maksudnya secara teknis biasa aja, cuman rimanya aja yang sama gitu, nggak ada estetiknya. Cuman kayak, tapi pada akhirnya aku belajar ternyata selama ini. Mungkin juga tulisanku relate dengan zaman karena dulu seni itu selalu dibawakan dengan narasi-narasi yang berat. Mungkin ya. Iya benar. Nah berat dan intelektual. Iya sangat beban pundaknya berat juga. Betul. Gitu. Nah aku mencoba membalikan fakta itu, ya sebenarnya seni itu biasa aja gitu. Gak spesial amat sebenarnya gitu. Terlalu berlebihan menurutku ketika seni itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Enggak sih, biasa aja, sama seperti matematika, sama dengan seperti IPA gitu, semuanya seimbang gitu. Ya udah, kenapa nggak coba dihadirkan dengan apa ya, dengan bahasa yang sederhana aja, yang memang sesuai dengan zamannya gitu. Menarik. Zaman hari ini dunia udah semakin chaos, realita udah semakin nggak bisa berat. Kita ngomong berat lagi. Ya, mungkin bisa ya, tapi untuk kalangannya lebih sempit. Tapi kalau mau kalangannya lebih luas, ya yang sederhana aja dan lucu-lucuan aja gitu. Mungkin loh ya kalau formulanya kayak gitu mungkin. Iya benar-benar. Karena mungkin bagi anak-anak muda zaman sekarang tuh mereka kan ya di zaman yang serba instan begini kan, mereka juga nggak bisa mikirin panjang gitu. Hal yang ke belakang itu tanpa mereka benar-benar mau cari tahu kan. Nah minimal dia terpancing dan suka dulu dengan hal yang ringan ini. Betul. Baru mereka mendalami. Ya, karena pada akhirnya gini, kalau ngomongin di bisnis ya, aku mau berjualan gimana caranya aku ngumpulin orang banyak dulu gitu. Nah gimana aku mau ngumpulin orang banyak kalau mereka nggak tertarik gitu kan. Ya kan? Makanya aku harus membuat sesuatu yang bikin mereka tertarik, terus akhirnya mengamini, terus akhirnya tuh kayak semacam
apapun yang diutarakan sama aku tuh, oh iya bener, udah jadi fanatik lah gitu. Iya. Ya memang yang dicari kan kayak gitu kalau mau ngomongin jualan ya. Iya benar. Tapi beruntungnya aku juga nggak pernah ngomong macam-macam sih. Setauku lah ya. Orang gitu. Setauku ya, ternyata tiba-tiba ada yang DM nanti ya. Setauku sih nggak pernah. Tapi kan sekarang Dominan kan udah luas banget ya sekarang. Udah punya cabang di beberapa daerah lah. Itu gimana ceritanya? Itu bagaimana mereka bisa bangun Dominan Kupang, Dominan Lampung gitu-gitu, gimana sih ceritanya? Sebenarnya itu tuh cuman buat jualan aja di awal. Karena aku gini, aku tuh berpikir gimana nama ini bisa besar, tapi juga si nama ini juga tidak hanya sekedar berjualan. Tapi aku sadar bahwa melakukan itu perlu jangka waktu yang panjang. Gitu. Dan yang aku lakukan di 3 tahun ini adalah gimana caranya lebih ke meyakinkan partner kerjaku. Jadi si reseller. Jadi mereka tuh sebenarnya orang yang sering beli setiap bulannya. Mereka suka. Terus pada akhirnya aku ajak join aja. Udah sih kenapa nggak sekalian nyari duit bareng aja gitu. Daripada beli tiap bulan. Gitu. Dari tiap bulan, kamu minimal ketika kita jadi rekan kerja, minimal kamu nggak perlu bayar ongkos kirim. Terus harganya kumurahin, tapi kamu bisa berjualan. Nah itu kan simbiosis mutualisme ya. Benar. Dia bisa dapat keuntungan pada akhirnya gitu. Di satu sisi namaku juga semakin melebar gitu kan. Ya keuntungannya kayak gitu. Cuman niatan akhirnya adalah mungkin nanti akan ada movement. Tapi aku sadar diri ketika memulai ini bahwa ini dari dulu anak-anak seni itu ngomongin movement gitu. Tapi nggak pernah bisa jalan dan bertahan lama. Betul. Kenapa? Karena nggak ada duitnya. Betul sekali. Iya kan? Ya. Makanya duitnya nih harus harus minimal kayak kas lah gitu ya. Iya. Ada pegangan dasar lah. Betul, harus stabil dulu. Nah itu gimana caranya? Udah dijualan dulu gitu. Oke. Menarik. Jadi kalau orang-orang berpikir movement dulu, baru habis itu nyari uangnya. Kalau aku kebalik. Cari uang dulu. Iya. Karena kalau duitnya udah ada, ngomongin kesenian apapun enak. Betul sih. Iya gak sih? Karena semua tergantung cuan ya. Iya, ya mestinya realitanya kan kayak gitu. Iya benar. Apalagi kita umur semakin bertambah, terus realita harus terus memanggil. Kalau pondasinya nggak kuat nih, benar. Kalau cuannya nggak siap, nanti istri di rumah ngomong apa ya? Iya. Walaupun belum punya istri gitu kan. Tolong dong. Nanti ya abis ini ya. Nah, ternyata dari sorry nih kalau penjelasanku terlalu... Enggak, aku suka. Aku soal banget ya. Emang orang-orang insecure tuh kan nutupin ketidakpercayaan dirinya, kita kan harus sombong ya. Iya. Nah, karena mau rokok sambil rokok, karena tadi udah bahas jodoh ya. Kenapa sih? Suka banget ini. Karena si akun Dominan ini bukan hanya seni-senian ternyata. Karena sesekali curhat tentang, wah aku pengen cari jodoh gitu. Banyak hal gitu. Yang pertama itu motivasinya seperti yang tadi dibahas di awal, bahwa ya aku ingin membuat sebuah akun tuh ya as human aja, jadi seperti manusia aja gitu. Dia bukan robot untuk ngupload tiap hari. Tapi dia benar-benar orang nih yang punya perasaan juga. Jadi yang sedih, yang tahu marah juga, benar. Yang emosional juga, tapi juga pengen ngebagi, masih kayak gitulah. Dan ngomongin jodoh gitu segala macem. Gini, walaupun akunku ngomong pada garis besar yang ngomongin seni gitu, tapi kan kita kalau ngomongin seni juga tidak bisa dilepaskan dari kehidupan gitu. Benar, dia sangat erat dengan kehidupan. Betul, sangat erat. Dan apapun di dunia ini ya namanya kehidupan ya punya seninya juga. Ya, ada juga mata pelajaran yang seni berkehidupan. Iya, betul kayak gitu. Semoga gue salah ya. Ya terus pada perjalanannya gitu nemuin gitu, ternyata kalau ngomongin seni kan ngomongin juga pelaku seninya. Terus aku ngeriset juga pelaku seni juga tidak hanya melulu ngomongin seni, kadang dia patah hati, kadang ngomongin kesusahan nyari jodoh dan segala macem. Benar. Nah dan itu yang coba aku angkat gitu. Jadi ketika aku ngomongin aku kesusahan jodoh,
itu tuh bukan aku mewakili diriku sendiri, tapi karena aku ngelihat banyak kejadian itu di pelaku-pelaku seni. Apalagi seniman ya. Iya. Iya betul, banyak Anak kan. seni mau ngidupin anak gue dengan apa gitu-gitu. Keresahan-keresahan itu, terus nyari jodoh segala macam, itu tuh banyak sebenarnya orang-orang. Kenapa aku tahu banyak ya? Aku juga dicurhatin kali sama mereka iya. gitu. Berarti banyak yang DM. Banyak. DM tentang mereka minta cariin juga, atau DM yang mau nawarin diri buat Banyak. Oke. Ada yang dari DM itu ada yang horor banget nggak? Ada. Gimana tuh? Boleh nggak? Dia kasih tahu. Yang horor banget itu yang kayak gimana? Yang paling horor itu dulu ada satu, tiba-tiba dari luar kota cewek datang ke sini gitu. Mau ketemu. Terus? Kalau enggak dia mau ngapain, dia nggak akan pulang ke tempatnya gitu sih. Akhirnya aku, waduh udahlah. Terus ketemu jadi? Ketemu. Habis itu aku simpen di hotel, habis itu aku balik, besoknya aku jemput, aku antar ke stasiun, aku beliin tiket. Ngeri banget. Banyak lah hal-hal kayak gitu menyeramkan. Horor dalam artiannya sefanatik itu ya, pada si dominan ini, si figur dominan di media sosial ini. Sekarang lebih ke marah-marah aja aku biar pada benci orang-orang. Kan mereka juga pada tahu. Kalau yang mengikuti itu pasti semua paham. Emosional si Mindom ini gimana nih sekarang kan. Nah kalau bicara kriteria jodoh, pengen itu gimana sih? Atau ini apa? Ini teman-teman apa aku masnya pribadi dong? Dari apa ada pesan orang tua yang harus begini atau se-fleksibel apa Mindom maunya? Kalau aku sih nggak ada kriteria, yang penting banyak warisannya. Itu berarti harus cari ke yang daerah-daerah mungkin yang matrilineal ya, mungkin daerahku gitu ya. Oh iya, serius? Kadang kan matrilineal ya, warisan kan ke anak perempuan. Oh iya? Kayaknya menarik sih. Boleh ya. Warisannya ke anak cewek tuh kalau di Padang tuh. Beberapa daerah. Cewek anak tunggal lagi. Wih, itu seger banget ya. Enggak, bercanda ya. Tapi kalau iya sih nggak apa-apa. Itu mah udah bicara jodoh kan, itu kita nggak tahu. Iya. Tapi pengennya yang kayak gimana? Harus anak-anak seni juga nggak? Aku malah menghindari anak seni sebenarnya. Malah menghindari. Aku menghindari anak seni karena kalau sama anak seni mesti konflik terus. Egonya sama-sama tinggi ya? Sama-sama tinggi. Tapi bebas mau anak seni mau enggak juga bebas. Yang penting mungkin kalau kata ibuku ya, apa ya kata ibuku lu? Kok deg-degan gini? Kira tiba-tiba ibunya nonton. Enggak lah, ibuku nggak ngerti. Apa yang penting saling pengertian aja sih. Dan dia enak diajak ngomong, itu sebenarnya partner ya. Enak diajak ngomong. Kalau kamu, menurutmu gimana kriteria yang bagus? Untuk Mindom? Enggak. Buatku. Karena aku udah punya ya. Tapi kenapa aku memilih? Karena pertama karena dia menerima pekerjaanku. Karena perempuan juga harus ketemu pria yang menerima pekerjaannya. Atau minimal dibicarakan. Ketemu solusinya yang tepat. Terus nyaman. Jadi ngomongnya nyambung, sefrekuensi. Apapun pekerjaannya, dalam artian ya dalam halal ya, tapi sefrekuensi. Saat kita curhat tuh nyambung gitu. Jadi itu enggak, kan, ya betul itu. Ya jadi enggak satu sini, jadi enggak ketemu. Ini karena kebayang gitu kalau sampai tua apa yang bisa dilakukan selain cuma ngobrol kan gitu. Iya benar. Ya, itu makanya harus nyambung. Lagi anak-anak misalnya, kalau cerita-cerita tuanya ya, anak-anak udah pada gede-gede ya tinggal berdua lagi. Iya. Kalau nggak ngomong ngapain ya? Tapi asik gak sih rumah tangga? Nano-nano ya. Ini jadi kebalik nih aku. Jadi siapa ini sebenarnya yang mau nanya? Enggak, tapi serius ini buat pengalamanku juga. Enak gak sih? Maksudnya berkeluarga. Enak tentu dalam artian karena kita ketemu yang pas. Dan komitmennya dibangun itu dari sebelum pernikahan. Jadi saat kita udah menikah itu kan kita udah sama-sama mengenal kan, udah sama-sama tahu. Terus kata orang yang aku suka banget quote-quote yang standar yang komunikasi adalah kunci. Itu kan standar dan biasa banget kan, tapi itu beneran ketemu itu bener-bener kunci. Memang kalau kita komunikasinya jelas, tepat, terus apa-apa itu jelas gitu, itu kehidupannya insya Allah aman. Kita nggak ada pertengkaran yang tiba-tiba ada orang lain yang ngadu apa gitu. Tapi kan kita udah ngasih tahu sebelumnya. Jadi hal-hal
Ya tentu kalau ada pertengkaran kecil pasti ada, tapi yang membuat besar banget, yang kayak gitu-gitu enggak. Kalau nggak ada pertengkaran kan nggak asik juga ya nggak? Iya. Bumbunya justru di situ. Bumbunya di situ. Aku mau nanya lagi tentang jodoh nih satu lagi. Dan ini memang pertanyaanku serius ini. Ini aku masukin nggak ya di podcast? Harus masukin. Ini penting buat orang-orang. Maksudnya banyak banget mesti yang nggak tahu ini. Apa tandanya kalau dia tuh jodohku misalkan? Itu susah ya. Karena setiap orang mau menikah itu kan ada aja ujiannya, Karena kalau orang tua bilang semakin kamu serius, semakin ditunjukin kejelekan pasangan kita. Itu aku temuin. Kejelekan dalam artian bukan kejelekan yang dia gimana. Pokoknya hal-hal yang tidak pernah tersangkakan oleh kita. Itu diliatin. Nah, kan minta doanya ya doa-doa orang pada saat yang jika jodohku dekatkanlah, jika tidak. Itu kan klise banget ya. Doa-doa yang kalimat begitu, tapi benar-benar kalau jalannya ke sana terus ditunjukin hal-hal begitu tapi ketemu penyelesaiannya, ya yakin aja ke sana gitu. Aku tuh kayak gini, kenapa? Tapi lebih ke perasaan sih Mas, kan kita bisa ngerasa yang kayak gitu-gitu pasti datang ke aku ngerasa yang ini bener nggak ya jalanku nggak ya, tapi ya udahlah. Kan kalau Bubu selalu bilang orang itu kadang kita tahu berkesenian ini kadang nggak dapat uang, tapi kita suka ngelakuinnya. Kita bersedia nggak masuk PNS, nggak ikut tes CPNS hanya gara-gara cuan berkesenian ini datang saat kayak rezeki harimau. Kalau lagi ada, kalau lagi nggak ada kosong, malah minus. Mungkin kayaknya aku perlu belajar marketing yang bikin merchandise yang kayak gitu-gitu kali ya. Ya. Tapi apa? Kan aku nggak punya apa-apa, nggak punya brand juga. Dia tinggal dibikin kan? Bener ya, gampangnya. Nah yang kayak gitu-gitu aja berat bikinnya ya. Ya aku kemarin sempet down juga. Mungkin kalau kamu dulu kemarin yang pas aku gondrong ya? Mas, nggak ada yang kayaknya. Udah potong rambut? Udah ya? potong. Jadi aku kemarin tuh sempet ngedrop juga, mempertanyakan ulang gitu, dan lumayan tuh sampai semingguan tuh aku gelisah dan wah kacau lah. Makanya mungkin kalau wawancara hari ini sama yang kemarin beda gitu ya. Pasti ya. Dan cuman aku kayak berpikir pada hari ini aku udah memutuskan bahwa tidak perlu lagi mempertanyakan di mana dan seperti apa. Jalani aja gitu. Ngalir aja ya. Ngalir aja dan nggak usah berekspektasi apapun. Kalau mau bikin ya bikin. Orang mempertanyakan ya udah biarin aja. Pertanyakan aja, tapi ada beberapa pertanyaan yang nggak perlu dijawab juga. Gitu. Yang penting aku seneng menjalaninya ya udah. Sesimpel itu. Tapi sulit juga loh Mas. Kalimatnya kan kita bilang ya udah mengalir aja. Tapi nggak bisa juga ketika kita mengalami mengalir aja itu. Tetap ada pertanyaan di saat mengalir itu. Ini beneran yang harus aku lewatin atau enggak ya? Kalau aku sih terabas aja sih terabas sekarang. Aja. Dan justru malah lebih semangat sih sekarang, dalam artian ternyata aku ngedrop itu gara-gara nggak punya duit. Ketemu gitu. Ternyata anjir kuncinya tuh sebenarnya cuma di permasalahan nggak punya duit. Oke, kalau masalahnya di sini, so aku berpikir gimana ya caranya? Ya berarti harus punya duit. Kalau harus punya duit gimana caranya? Ya udah cari duit. Entah dengan cara kerja ataupun dengan berusaha. Benar. Bikin usaha gitu. Makanya udah jualan lagi lah, mulai semangat lagi. Beruntungnya disupport sama kawan-kawan gitu. Aku bisa memberikan satu penawaran sama kawan-kawan, terus mereka percaya bahwa ini aku nggak punya modal sama sekali, ayo kita bareng-bareng lagi. Karena dia juga sama, banyak teman-teman di seni itu juga yang lagi drop kan. Iya. Pada akhirnya aku bilang, ya udah kamu punya material, kamu punya kemampuan, oke kita bikin, aku yang jualin segala macam. Akhirnya bareng-bareng lagi. Simbiosis gitu. lagi ya. Simbiosis lagi gitu. Ya mungkin nggak bikin kaya, tapi minimal ya bisa bikin happy lah. Bikin happy dan bertahan hidup dulu lah. Ya. Sambil nunggu ada CPNS. Ya. Ujung-ujungnya kadang letukan aku gini ya. Orang-orang tua kita tuh kan nggak tahu ya orang tua Mas. Kalau orang tua aku tuh selalu masih merasa aku sebagai seniman ini
hidupnya nggak berjaya. Maksudnya masih takut lah, tiap bulan tuh masih ditanyain, walaupun aku udah berkeluarga, gimana kehidupan, masih nanya, takut anaknya di rantau kenapa gitu. Jawaban kita kan selalu menenangkan kan, baik-baik aja, aman, walaupun dalam habis teleponan tuh, ini gimana, habis ini kita mau ngapain gitu ya. Tapi nanti nelpon lagi, ini di kampung ada lowongan kerja ini, mau masuk nggak? Dinas pariwisata, mau masuk ini nggak? Tetap aja dia tuh berharap aku tuh masuk kantor yang harus Senin sampai Sabtu gitu-gitu. Mungkin ya pemikiran orang tua kan emang maunya anaknya aman ya. Aman, betul. Itu nggak salah sih. Bagusnya orang tua kita tuh kayak gitu. Cuman memang kadang kitanya aja yang bandel ya. Soal-soal nantang hidup. Soal nantang hidup. Tapi mungkin menariknya di hidup di seni itu ya, karena punya banyak tantangannya itu gitu ya. Jadi adrenalinnya tuh terpicu terus gitu. Padahal ini tidak aman sama sekali. bukan nol tapi minus kita ya. Dan tapi ya mungkin serunya di situ sih, dan ya patut disyukuri sih mengenal seni. Lanjut apa lagi pertanyaannya? Malah kita ada ngelantur. keresahan atau ketakutan apa nggak sih di sekarang ini, sebagai kan minimal kan sekarang si Dominan udah jadi publik ya dilihat lah oleh beberapa seniman-seniman kan, menjadi tempat mereka bertumpu juga mungkin pada saat-saat mereka down atau butuh apa gitu. Ada keresahan atau ketakutan apa nggak sih ke merekanya dari si kita nih tugasnya, yang selain kita juga manusia nih gitu. Kalau ketakut, maksudnya kalau secara Dominan sendiri sebenarnya kalau ketakutan nggak ada sih, karena aku tuh udah menanamkan mindset sebenarnya dia tuh tempat jualan, udah itu aja. Oh berarti seringan itu? Seringan itu. Jadi sebenarnya cuman nggak ada timbal balik kalau mau ngomongin Dominan, cuman satu sisi. Cuman di satu sisi yang lain, apa yang aku kasih ke mereka dan segala macam itu cuman sebagai kalau aku waktu kosong. Padahal kalau dulu aku ngebet, aku harus membantu banyak orang, aku harus berguna buat orang banyak, aku harus menjadi media informasi buat teman-teman. Cuman pada akhirnya enggak deh, terlalu berat buat aku gitu di hari. Tugasku sebenarnya cuman jualan aja sebenarnya. Kalau ditanya ketakutan, aku takut ngasih informasi yang salah. Dan memotivasi yang buruk itu yang aku takutin sih. Karena itu bisa, kebayang nggak sih misalkan kayak aku, misalkan ini udah lumayan nih banyak yang fanatik, taruhlah misalkan ada 50 orang, aku nyebarin sesuatu ke 50 orang itu bahwa misalkan si A ini jelek kayak gini, dia korupsi dan segala macem, terus itu menyulut teman-teman yang 50 itu menyebarkan laginya ke yang lain-lain. Itu kan bahaya ya. Itu bisa jadi sebuah konflik yang kacau gitu. Itu takut sih. Juga di menyinggung juga itu mulai berbahaya, karena ini sekarang UTE juga kacau ya. Nah sekarang. itu terus takut juga jadi pelakor aku tuh. Gangguin cewek yang mana? Karena kan gitu ya, maksudnya gini, aku tuh punya satu prinsip. Misalnya aku DM-in kamu nih, Mbak, ngobrol bla. Ini kalau orang-orang yang udah dewasa, ya udah kita ngobrol biasanya. Cuma nih kalau bocah-bocah, cewek digituin, terus nanti pacarnya baca gitu, wah ini mah mau terus di capture. Nah kayak gitu-gitu itu takut banget aku. Dominannya gitu ya. Takut banget. Padahal itu tuh ya sebenarnya buat jualan aja. Aku tuh bisa loh Mbak, nge-DM-in kamu gitu, besok langsung beli barang itu bisa loh. Dan itu strategi yang mantap banget sebenarnya buat jualan. Cuman kadang ketika banyak kasus tuh yang kayak gitu dibaca pacarnya, terus dia ngerasa bahwa itu tuh kayak terlalu berlebihan bagi mereka. Dan itu berbahaya. Lebih menjaga itu ya, menjaga si komunikasi antara si Dominan atau yang followersnya. Ya karena akun itu tuh bukan hanya tentang permasalahan, walaupun aku yang bikin, tapi pada akhirnya itu bukan permasalahanku. Aku punya karyawan, aku punya penjahit langganan yang dia hidupnya bergantung sama penjualanku. Benar-benar. Nah maksudnya ini tuh hajat orang banyak. Nah ketika aku membuat kekeliruan atas egoku sendiri, masa aku memutus rezeki buat orang lain kan gitu. Iya benar. Makanya itu yang harus dihati-hati sih. Gila sok bijak banget ya. Tuh kan, lagi serius-serius ya, rendah lagi. Goalsnya nih apa? Mungkin sekarang atau beberapa tahun ke depan, atau sebenarnya
lagi pengen apa sih dengan si Dominan ini, pengennya bagaimana? Kalau goalsnya itu, ketika aku terkenal aku tutup akun. Syarat tutup akunnya gimana? Nggak tahu. Mungkin kalau jangan tanya tiba-tiba ada yang mau beli 1M ya. Enggak. Kalau ditanya goals, aku tuh lagi pengen bikin marketplace buat teman-teman seni gitu. Jadi mereka marketplace yang kayak gimana nih? Mereka bisa numpang karyanya untuk dijualin gitu? Ya itu kayak gitu. Jadi setiap orang bisa berjualan, punya tokonya sendiri gitu di domain. Ya sama kayak Tokopedia apa Shopee kayak gitu. Oke, berarti. Tapi ini khusus buat art merchandise gitu. Berarti si Dominan pengen menjadi wadah untuk teman-teman. Gitu. Karena aku ngerasa di dunia seni itu banyak orang-orang keren yang tidak terekspos dan tidak bisa menjual karyanya. Betul. Itu yang pertama. Terus itu yang pertama, jadi pada akhirnya tidak ada yang ngomongin di manajemennya, apalagi yang online yang hari ini ya. Nah, aku berusaha hadir untuk berada di online-nya itu gitu. Kalau mungkin di offline-nya mungkin udah ada galeri dan segala macamnya, tapi di satu sisi juga aku memikirkan kalau bentuknya kayak gitu itu juga tidak merata gitu. Padahal di pelaku seni itu banyak banget gitu. Misalkan perbandingannya ada 100 orang yang masuk dunia seni, itu paling yang bisa masuk galeri paling cuma 3 orang, 4 orang gitu kan. Yang lainnya kemana gitu. Nah mungkin aku akan menjaring orang-orang yang mewadahi mereka. Ya, mewadahi orang-orang yang tidak berhasil, yang tersepekelan. Karena aku merasa juga gagal di dunia seni dan tidak berhasil, ya udah bareng-bareng aja, ayo. Tidak berhasil ya udah bareng-bareng aja gitu. Oke. Ya tidak bisa menjual dengan harga mahal, tapi minimal bisa punya satu kebanggaan dan tetap hidup gitu dari karya-karyanya. Karya yang masterpiece dari si Dominan apa sih? Nggak ada masterpiece apaan. Iya, maksudnya kalau ibarat ini penjualan, yang laku penjualannya yang mana? Nggak ada, sama aja Mbak. Tuh, suka banget deh kalau udah jawabannya. Kalau ditanya masterpiece apa gitu ya, aku nggak tahu kalau ngomongin. Kan suka bikin karya, bikin buku apa dari pameran seniman-seniman yang lain. Paling buku arsip itu pun baru belajar. Cuman kalau mau ngomongin tentang apa yang misalkan berbekas dari aku gitu, di sini tuh banyak teman-teman seniman sekarang yang menulis. Akhirnya banyak yang menulis. Karena dulu itu menulis itu menjadi sebuah momok menakutkan bagi teman-teman seni gitu. Betul. Benar nggak? Betul sekali. Menakutkan sekali. Orang-orang seni dulu berpikir bahwa ya aku berkarya aja, nggak perlu ngapain aku belajar ngomong. Tapi enggak. Sekarang tuh mulai teman-teman menulis, terus banyak dari teman-teman juga. Dan aku ngerasa itu mungkin ya itu salah satu penyebabnya aku gitu. Walaupun nggak juga mungkin ya, tapi aku merasa itu penyebabnya itu teman-teman seniman banyak yang menulis. Yang kedua, banyak teman-teman seni yang menjadi lebih baik mungkin gitu. Nggak terima dia. Jadi lebih baik dalam artian menjadi lebih baik tuh lebih terarah gitu. Ya, dapat memberikan energi baik lah ya buat mereka. Karena dulu aku ngerasa di zamanku aku tidak dapat positive vibes gitu nggak sih di seni itu? Iya. Gitu nggak sih? Gimana gitu ya? Nah aku mencoba kayaknya sudah saatnya sekarang. Sudah saatnya positive vibe dan seni saling bersinergi ya. Bersinergi lebih ringan. Ya itu mungkin aku ngerasa di situ aja sih. Aku juga suka zaman-zaman sekarang nih sudah sering banget berkolaborasi ya, apa-apa berkolaborasi itu juga membangun hubungan yang baik kan. Betul. Dulu kan kita kan seangkatan ya, maksudnya dalam artian di zaman kita tuh lebih banyaknya kompetisi daripada kolaborasi, bener nggak? Di seni itu sangat kompetitif sekali gitu. Apa-apa juara 1, 2, 3 kan? Betul. Jarang banget loh dulu tuh kolaborasi. Bener. Walaupun ada event kolaborasi, tendensinya tetap kompetisi. Gue harus tetap bagus nih, gue harus tetap lebih baik dari mereka ini. Harus pakai teknik yang begini. Dan ternyata, tapi itu maksudnya latar belakangnya kan jelek ya. Ya sekarang juga masih kayak gitu, tapi latar belakangnya adalah untuk menunjukkan sisi pribadi, tapi tidak dengan untuk menjatuhkan orang lain. Benar. Sekarang lebih yang kayak ini kreasi gue nih, lebih ringannya begitu. Dan dunia seni hari itu lebih enak sebenarnya. Dan itu
Kalau itu aku bukan hanya mungkin bukan dari aku ya, tapi memang semua orang lagi yang tua-tua enak dan kreatifnya luar biasa banget sekarang. Betul. Ya kalau kita bicara media sosial sekarang, TikTok siapa lah yang nggak tahu, Betul. ya kan? Coba lihat anak-anak TikTok sama anak-anak penari, lebih jago tubuhnya anak TikTok. Betul. Dan menurutku kalau zaman dulu mungkin ada fenomena gitu, anak seni mesti berkoar-koar bahwa wah nari kok di TikTok segala macam. Tapi kan sekarang enggak, maksudnya Iya. ya udah lebih Sekarang ngeblur aja semua. ngeblur aja dan lebih terbuka gitu. Bahkan kayak kemarin pernah ada trending bahwa bukan trending sih, maksudnya rame. Ada satu anak muda terus dia ngomentarin tentang museum date. Dia bilang bahwa anak-anak zaman sekarang museum date itu jadi ngedate di museum gitu hanya buat foto-foto doang. Tapi banyak disanggah tuh sama orang-orang. Ya emang kenapa sih kalau mereka foto-foto? Ya udah sih memang zamannya kayak gitu. Tapi setidaknya ketika mereka foto atau mereka nanti ada ketarikan terus mereka nyari tentang lukisannya apa kan ya udah sih. Maksudnya kan dari situ kelihatan Iya. oh banyak nih orang-orang seni sekarang udah berpikir positif semua gitu. Dan itu bagus. Udah nggak yang mengiyakan apa yang terjadi pada saat itu aja. Nih tantangan terakhir. Enggak, kita bisa nggak sih ngobrolnya sampai besok gitu? Nggak bisa ya? Kameraku say yang lebih ke minta tolong ya. Panas terus meledak, hilang lagi kita dari awal. Maaf nih kalau nggak penting ya jawabannya. Seneng banget aku. Gimana? Nggak penting banget semuanya ya. Apa pertanyaanku kali ya nggak penting banget ya? Enggak lah. Kan kalau yang kayak kemarin itu kan terakhirnya aku minta quote. Tapi nggak boleh quote kayak kemarin lagi. Nah kan keadaan kita berbeda nih sama sekarang. Kasih dong quote terakhir. Enggak quote terakhir dari obrolan kita. Jangan terakhir berquote. Ya, apa ya? Lakuin aja ya. Apa sih? Lupa aku yang kemarin apa? Nggak boleh yang kemarin. Oh nggak boleh ya. Aku mau ngasih quote ini aja deh. Tidak usah tergesa-gesa, tetap berjalan aja. Dan semoga. Udah itu. Terima kasih. Gak tau, aku tuh suka banget dengan kata semoga. Semoga itu ada optimisme di dalamnya. Ada optimis, ada harapan, tapi nggak terlalu muluk-muluk gitu. Benar, dia lebih kayak menerima, tapi dia berharap juga. Iya. Tapi dia juga berpikir ini akan terjadi pasti. Aku suka. Aku juga suka semoga. Kayak aku pernah bikin kalimat semoga yang disemogakan segera tersemogakan, amin semoga gitu, kayak banyak banget semoga, cuman kayak optimis banget tapi ya nggak terlalu ngarep banget, tapi ya udahlah gitu. Nggak berambisi juga gitu ya. Terima kasih Mas. Kita jelek gak sih wawancaranya? Enggak, aku suka. Makasih ya Mbak Siska atas waktunya, sukses terus buat channelnya. Terima kasih Mas. Ya udah, terima kasih Mas. Sama-sama Mbak Siska. Begitu dulu teman-teman. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya di sini, dan subscribe juga Dominan Art Space. Dan bye-bye.